Jadi pertemuan kita pagi ini ada beberapa hal yang perlu mungkin kita bincangkan sebelum saya melakukan observasi di kelas. Jadi hari ini kita melakukan pra-observasi ya menurut saya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan berkaitan dengan pembelajaran nantinya. Kira-kira pembelajarannya hari apa ini Bu? Itu lakukan Hari Kamis. Hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis. Saya ingin bertanya nih Bu Rita mengenai tujuan pembelajarannya nanti, apa yang Bu Rita yang ingin Ibu capai. Sebenarnya pada pembelajaran kita akan masuk pada bab ragam kelas. Ragam kelas ini ada dua hal penting yang peserta didik capai. Di mana yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian, jenis, serta teknik dari ragam kelas itu sendiri. Yang kedua, di situ ada kita pengembangan eksplorasi di mana peserta didik bisa membuat atau menggambar teknik ragam hias. Secara sederhananya nih kira-kira anak-anak bisa nggak ini ya dari apa yang akan dicapai nanti, seperti teknik sederhananya yang mau dilakukan apa ya Bu Rita ya? Nanti tekniknya mereka akan memilih di situ, memilih tekniknya ada teknik stilasi, distorsi, sama deformasi. Dari situ mereka akan memilih mana teknik yang sekiranya bisa mereka kerjakan dengan cepat dan dengan bantuan teman-teman yang ada di kelompoknya. Setelah itu, setelah mereka membuat karya, maka karya tersebut akan disampaikan. Jadi nanti ada juga Anda juga melakukan nanti presentasi ya secara berkelompok ya. Nah, untuk area pengembangannya sendiri yang hendak dicapai Bu Rita nanti, Anda bicarakan secara spesifik kira-kira area apa yang mau Bu Rita kembangkan. Ya, area yang saya ingin kembangkan pada anak-anak itu area di kreativitas, di mana mereka bisa mengeksplorasi dari hasil yang saya jelaskan. Mereka akan memilih, setelah memilih mereka akan menggambar lalu kemudian mewarnai. Setelah mewarnai mereka akan menunjukkan hasil karya mereka di depan teman-temannya. Mereka akan menjelaskan kenapa mereka memilih teknik tersebut, mengapa memilih gambar tersebut, itu alasannya. Jadi mereka lebih ke pengembangan diri dan meningkatkan rasa percaya diri mereka ketika menampilkan hasil karya. Ya, jadi membangkitkan rasa apa ya, kreativitas anak-anak itu sendiri ya, dan tidak ada pembatasan untuk ini ya, tidak ada ya. pembatasan. Jadi mereka betul-betul diberikan kebebasan bermain warna mungkin ya Bu ya. Itu kalau saya tangkap dari penyampaian Ibu sendiri. Nah, untuk strategi nih kira-kira dalam melakukan pelajaran nanti Bu, apa aja nih kira-kira strategi atau model apa yang digunakan Bu Rita sendiri? Strategi yang saya gunakan karena ini adalah berkelompok dan mereka mengerjakan karya, jadinya mereka model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah project based learning. Jadi berdasarkan project yang mereka buat. Jadi PBL ya. Jadi strategi yang digunakan. Nah, kira-kira yang kalau strategi ini bisa nggak ya membangkitkan kreativitas anak-anak? Karena di sini sebelumnya saya sudah melakukan asesmen di awal, jadi saya cukup mengerti di mana anak-anak siapa yang jago menggambar, siapa yang jago mewarnai, siapa yang jago melakukan presentasi. Di situ saya gabung menjadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Di dalam nanti ditunjuk salah satu dari ketua. Di dalam sudah sangat beragam, di mana ada yang bisa menggambar, mewarnai, ada yang bisa presentasi. Jadi di situ mereka akan saling melengkapi. Jadi sudah terbayang nih ya apa yang akan dilakukan kita ya. Karena metode yang digunakan juga diskusi dan mereka akan bereksplorasi di dalamnya. Oke, jadi betul-betul
persiapannya sudah lumayan ini. Mungkin kita bisa nanti lihat pada saat nanti di hari hanya ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa tercapai Bu Tita. Amin ya. Mungkin itu aja kali Bu ya, pertemuan kita hari ini, pagi ini bincang-bincang. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, kita bisa bertemu lagi di hari Kamis pelaksanaan pembelajaran Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Sama. Idil, sekarang pimpin doa teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Bu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ahmad Rashid, Aidil, Aisyah Andriani, Aisyah Ayudia, Alif Alfarezi. Kita letakkan dulu semua pulpennya, letakkan apa yang ada dipegang. Silahkan kita pejamkan matanya bersama. Oke, sudah semua? Pejamkan matanya, tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan. Sekarang boleh buka matanya. Gimana? Sudah lebih enakan? Sudah lebih lega? Oke, sekarang mari kita afirmasi positif diri kita sendiri. Bisa ikuti perkataan Ibu? Oke, saya percaya diri. Saya percaya diri. Saya mencintai diri saya sendiri. Saya mencintai diri saya sendiri. Saya yakin akan kemampuan saya. Saya yakin akan kemampuan saya. Saya bersyukur. Saya bersyukur atas apa yang saya miliki. Atas apa yang saya miliki. Saya siap belajar hari ini. Saya siap belajar hari ini. Dan saya siap memimpin masa depan. Dan saya siap memimpin masa depan. Oke, sudah lebih siap? Lebih enakan? Sudah lebih tenang? Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru. Sebelumnya Ibu mau mereview materi yang kita pelajari di minggu lalu. Seminggu sebelumnya ada yang ingat kita belajar tentang apa? Oke, pintar. Apa tadi coba disebutkan Naila? Unsur dan prinsip rupa. Oke. Apa aja yang dimaksud dengan unsur-unsur rupa? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang namanya ruangan, ada yang namanya bentuk, garis, titik. Terus ada namanya prinsip, ada yang namanya keselarasan, kesatuan, ya? Masih diingat semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik atau kalian bisa menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan teknik ragam. Yang kedua, peserta didik mampu membuat karya 2 dimensi ragam bias. Oke, membuat karya 2 dimensi. Makanya hari ini Ibu meminta kalian membawa pensil warna. Oke. Ada profil pelajar Pancasila yang akan kita capai. Di mana yang pertama kreatif. Kita akan menggambar. Di situ kita akan menuangkan kreativitas kita, mewarnai, ya kan? Yang kedua bergotong royong, karena tugasnya ini akan Ibu berikan secara berkelompok. Artinya perlu kerjasama di antara teman-temannya. Oke? Yang kedua berkebinekaan global. Kenapa berkebinekaan global? Karena di sini menyangkut tentang ragam hias Nusantara, di mana ragam hias ini sangat erat kaitannya dengan budayaan yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaannya sekarang. Pernahkah kalian perhatikan seragam kalian yang kalian pakai di hari Rabu dan hari Kamis? Pernah. Kira-kira pola apa yang tergambar di dalam baju seragam kalian?
Batik. Batiknya itu kira-kira berdasarkan dari unsur apa? Flora atau dari tanaman? Ada dari hewannya? Nggak ada. Dan ada corak tulisannya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Ini kan corak kalian kan? Benar? Corak yang kita pakai pada hari Kamis dan hari Rabu. Jadi, mendesain dapat diartikan dengan kegiatan membuat rancangan atau pola. Adapun ide dan pola rancangan ragam hias bisa diambil dari lingkungan sekitar. Kalian tahu nggak sebenarnya ini dari pola apa? Dari tanaman apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ini dari tanaman pakis. Kalian tahu pakis kalau ujungnya dia melengkung? Kebanyakan pola Kalimantan itu bersumber pada pakis dan pada bakau. Coraknya hewannya, contohnya bekantan, ya kan? Itu corak utamanya. Oke, selanjutnya. Nah, ibu tanya sekarang, apa yang dimaksud dengan ragam hias? Ada yang tahu? Angkat tangan. Coba Gesya sebutkan, apa yang dimaksud dengan ragam hias? Ragam hias adalah ornamen Nusantara. Oke, tepuk tangan dulu untuk Gesya. Ornamen Nusantara, ragam hias, ragam dan hias. Oke. Ragam hias adalah sebuah hiasan yang terdiri dari berbagai motif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam hias itu atau motif itu disebut juga dengan pola atau corak yang ditata sesuai dengan pola ragam atau hias sehingga seindah mungkin sehingga mengisi bagian-bagian kosong. Tujuannya tadi diberikan ragam hias kan biar kain tadi tidak kosong, tidak polos, ya kan? Mengisi ruang yang kosong. Ragam hias sering juga disebut dengan ornamen yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ornare yang artinya menghias. Untuk apa? Fungsinya untuk apa? Yang pertama, tujuannya sebagai nilai tambah keindahan. Ibu tanya, kalau kainnya polos dibandingkan sama kain motif, lebih menarik kain mana? Motif. Oke. Nilai tambah keindahan, ya kan? Suatu benda mengisi permukaan. Ibu tanya, kalau rumahnya itu cuman polos aja, tidak ada ornamennya, biasa atau tidak ada hiasan-hiasannya di pinggirannya seperti list-list seperti ini, apakah jauh lebih cantik? Tidak kan? Nah, lebih cantik dan lebih rapi ketika ditambahkan suatu ornamen atau suatu garis minimal. Sehingga suatu benda tadi memiliki nilai jual yang tinggi. Ibu tanya, kain polos sama kain motif lebih mahal yang mana? Sehingga menambah nilai jual. Oke. Fungsinya sebagai simbol dari adat istiadat. Ibu tanya kembali, kalau baju yang batik kalian pakai motif Kalimantan, pakainya di luar negeri, kalian bangga nggak? Bangga. Sebagai nilai apa? Nilai dari adat istiadat. Kalian membawa adat kalian. Dari situ muncullah rasa bangga, ya kan? Rasa tinggi. Dimana di situ juga bisa membuat budaya kalian naik di mata mancanegara. Sebagai sistem sosial. Biasanya orang-orang yang memakai baju adat itu adalah orang-orang penting, ya kan? Coba bayangin Pak Presiden atau bapak-bapak yang duduk di anggota dewan. Biasanya bajunya itu batiknya yang coraknya mahal, ya kan? Dari pakaiannya saja sudah terlihat. Jadi di situ sudah terlihat namanya status sosial atau sistem sosialnya biasanya lebih tinggi. Kepercayaan suatu agama, biasa kayak gitu. Ibu tanya, misalnya motif tadi, motif bakau sama motif pakis. Biasanya diidentikan dengan suku apa? Suku Dayak, ya kan? Nah, jadi di situ ada melekat namanya adat istiadat. Oke. Jenis-jenis ragam hias. Jenis ragam hias itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada apa? Primitif. Ada yang namanya primitif. Coba Yusuf bacakan apa yang dimaksud dengan ragam hias primitif. Kebaca nggak? Oke, nggak kelihatan. Kalau gitu Yusuf bisa pindah sementara di depan. Coba yang kamu nak, siapa? Hamid. Oh, Naura. Naura pindah ke belakang sebentar buat Yusuf pindah ke depan. Baca ya.
Sementara karena sudah duduk berdasarkan kelompok kan, nggak masalah. Yusuf bisa baca kah di depan? Sudah bisa jelas? Oke, boleh dibacakan Yusuf? Primitif yaitu ragam hias yang diciptakan pada zaman primitif atau prasejarah dengan bentuk sederhana, tegas, kaku dengan goresan yang spontan. Oke, primitif artinya zaman dahulu sekali, zaman sebelum mengenal namanya tulisan. Artinya zaman dahulu hanya mengenal simbol-simbol yang simple, segitiga, lingkaran, hanya yang berbentuk kaku dan tegas. Yang kedua tradisional, walaupun dibagi menjadi dua, ada tradisional dan tradisional klasik. Kalau tradisional umumnya biasanya dipakai oleh masyarakat umum. Sedangkan kalau tradisional klasik dia itu memiliki pakem atau bentuk standar yang biasanya hanya dipakai pada kerajaan-kerajaan. Ya, corak dan motif tertentu itu hanya boleh dipakai zaman dahulu para petinggi-petinggi atau para kerajaan saja. Yang kedua, adanya kontemporer, yaitu disebut ragam hias modern. Jadi tidak mengenal lagi pakem, tidak mengenal lagi bentuknya ini harus burung seperti ini gitu. Tidak bentuknya lagi harus bunga mawar seperti ini. Jadi bebas mengekspresikan itu di zaman yang sekarang. Jadi siapapun bisa pakai. Sekarang berdasarkan bentuknya. Ada yang namanya non geometris dan geometris. Kalau non geometris itu berasal dari apa biasanya? Contohnya kalau non geometris itu biasanya garis yang bebas. Dia itu misalnya dari tumbuhan, dari hewan yang tidak terblok-blok atau tidak bergaris secara tegas gitu. Kalau geometris merupakan motif yang dikembangkan dan dibentuk berdasarkan bentuk geometris. Bentuk geometris itu ada apa aja sih? Ada segitiga, segi empat, persegi panjang, lingkaran. Itu merupakan bentuk geometris. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, Ibu tanya pola organis. Tadi sudah Ibu singgung sedikit apa itu yang dimaksud dengan pola organis. Ada yang tahu angkat tangan? Coba, apa yang maksud pola organis? Oke, Nadia, coba. Pola Oke, tepuk tangan untuk Nadia. Pola organis itu berdasarkan dari tanaman, hewan, dan manusia. Betulkah itu? Betul. Pola organis adalah jenis ornamen yang tampilannya menggunakan elemen atau organ-organ hayati. Baik berasal dari tanaman, binatang maupun manusia. Berasal dari alam. Kita dari alam enggak? Iya kan? Kita, tanaman, hewan, semua berasal dari alam. Macam-macam pola organis, contohnya ada pola tumbuhan, binatang, dan manusia. Pola tumbuhan ada bunga, ya kan? Di gambar juga Ibu ada bunganya, ada daunnya, ya. Ada batang, buah, dan biji. Selanjutnya ada pola binatang. Ada ayam, burung, ikan, kupu-kupu, dan apapun yang jenis hewan lainnya yang bisa dibuat motif, ya. Tapi umumnya biasanya dipakai burung, kupu-kupu. Kalau misalnya yang sakral itu biasanya bentuknya ada harimau. Nah, itu sakral. Dan pola manusia. Pola manusia ini umumnya biasanya primitif di daerah Papua. Pola-polanya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ragam teknik ragam hias. Ada 3 ragam hias itu tekniknya. Yang pertama ada teknik stilasi. Apa itu teknik stilasi? Stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli sebuah objek dengan cara melebihkan bentuk baru, tapi tidak menghilangkan bentuk asli. Jadi dilebihkan tapi tidak menghilangkan cirinya. Ya kan, bentuknya tetap daun, tapi ada ungkelannya, ada garis lebihnya di luarnya. Itu namanya menciptakan stilasi dengan teknik stilasi. Jadi sampai sini paham stilasi? Selanjutnya ada teknik deformasi. Teknik deformasi mengubah bentuk asli objek dengan mengurangi. Kalau tadi menambah stilasi, kalau deformasi mengurangi. Menjadi sangat sederhana. Ibu coba perhatikan.
kupu-kupunya dari yang coraknya ini beragam disederhanakan. Betul? Jadi lebih mudah menggambarnya? Oke. Benar, jadinya deformasi adalah teknik atau cara mengubah bentuk asli objek dengan mengurangi Kalau stilasi tadi menam? Kalau deformasi berarti mengurangi. Paham? Yang ketiga, terakhir, distorsi. Distorsi. Menggambar dengan mengubah bentuk asli menjadi bentuk yang berbeda. Dengan melebih-lebihkan struktur hingga sulit dikenali. Kalau tadi stilasi juga dilebihkan tanpa menghilangkan cirinya, sedangkan distorsi ini melebihkan sehingga tidak dikenali lagi wujud aslinya, hampir tidak dikenali. Ibu bisa bilang itu kuda laut, tapi sebelahnya belum tentu itu kuda laut. Siapa tahu itu kuda lumping, boleh? Nah, iya kan? Dia tidak terkena, tidak berpatokan lagi dengan bentuk aslinya. Paham? Oke, semuanya bersiap. Sudah mulai ngantuk karena siang nih. Oke, siap semuanya. Letakkan semua pensilnya, pulpennya, bukunya di depan. Kalau gitu sekarang hadap ke ibu semua. Kursinya juga dihadapkan ke ibu. Oke, dihadapkan ke ibu. Kalau gitu kita pijit temannya sama-sama. Pijit temannya di depan. Ayo, dipijit, dipijit, dipijit. Iya kak, lebih enak pijitan siapa? Oh, Henis ya? Oke, dipijit, dipijit, dipijit. Jangan mau cepat. Ayo, geli, ada yang kegelian. Sekarang balik ke belakang, gantian sama temannya. Gak apa-apa, ayo. Oke, sekarang dipijit temannya. Dikasih servis lengkap. Iya. Ayo. Sudah? Belum, masih anu Bu, menikmati. Oke, boleh masih menikmati. Sudah? Sudah belum? Oke, kalau gitu kembali ke tempat duduk semula. Enak? Tadi ngantuk sudah? Ngantuknya hilang nggak? Oke, kalau gitu Ibu mau tes konsentrasi dulu. Betul ngantuknya sudah hilang? Oke, Ibu tes. Kalau angkat tangan kiri, angkat jawabnya yang diangkat tangan kah? Jangan sampai salah. Kalau salah ada hukumannya enggak? Enggak ada, enggak usah. Oke, kalau gitu angkat tangan kanan. Kanan, ayo mana kanan? Tangan kiri berarti yang diangkat. Angkat tangan kanan lagi. Angkat tangan kiri. Oke, berarti masih konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semua. Tugasnya, buatlah karya ragam hias 2 dimensi dengan memilih salah satu teknik tadi. Ada teknik apa lagi? Stilasi, deformasi, dan distorsi. Sebelum mengerjakan, ayo kita tonton video dulu. Silakan didiskusikan sama temannya. Jika ada yang kesulitan, silakan panggil ibu. Ibu akan datang, ya. Gambarnya bebas, boleh teknik stilasi, deformasi. Nanti alasan pilih gambarnya kan ketika kenapa kamu pilih gambarnya, karena misalnya iya, kalau kamu bisa pilih stilasi ya sebutkan aja, karena saya suka ketika gambar itu dilebihkan, lebih cantik gitu. Oke? Iya. Sudah, silakan diwarnai nak. Silahkan diwarnai terus ditebalkan. Nanti karyanya silakan maju ke depan, presentasi, sebutkan nama, tempelkan di depan, nanti kita pajang karya. Pokoknya yang penting nanti ditulis saja di belakangnya. Iya, karena ibu hari-harinya seperti ini sayang. Karena kamu percaya kan bisa karena terbiasa. Semangat, ayo.
Ibu bantu. Iya, kan karena ibu apa? Bisa karena terbiasa. Boleh ibu bantu? Semangat nak. Kenapa? Iya, kok kamu malah diam? Keren juga lah. Iya, ibu tuh bantu. Nggak usah, nggak apa-apa. Langsung warna berarti. Iya, boleh. Biasanya kalau burung kakak tua tuh kan warna-warni tuh. Boleh warna biru, biru tua boleh, hijau boleh. Bebas aja, terserah kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif. Perkenalkan saya Reski. Perkenalkan saya Ronald. Perkenalkan saya Yuri. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Ibu tanya karyanya ini hewannya hewan apa kira-kira? Kayaknya fauna ya? Fauna atau flora? Coba diangkat karyanya. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Karyanya fauna. Kira-kira gambarnya apa nih? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu atau nyamuk nih? Lalat. Kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Karena masih ada sayapnya. Kalau nyamuk sayapnya kecil, kalau kupu-kupu sayapnya lebar. Oke, kalau ini jadi teknik apa? Distorsi. Oke, kalau gitu boleh dipajang di sebelah sini, ditempel rapi-rapi sayang. Oke. Oke, sudah. Silahkan duduk, tepuk tangan buat temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel dan ini anggota saya. Perkenalkan nama saya Gabriel. Perkenalkan nama saya Julian. Perkenalkan nama saya Do. Oke. Saya di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya. Oke, kalian gambar apa ini? Wah, cantik sekali. Tepuk tangan dulu buat temannya. Oke. Kalian gambar flora atau fauna ini? Flora, bunga ya. Bunganya warna kuning dan hijau, cantik sekali. Tekniknya teknik apa yang dipakai? Kenapa mengambil teknik stilasi? Karena Kami menggambar dengan teknik stilasi karena kami ingin menambahkan bentuk dekoratif tanpa menghilangkan bentuk aslinya. bagus, ingin menambahkan nilai dekoratif, menambahkan nilai lebih pada gambarnya. Oke, kalau gitu tepuk tangan buat temannya. Oke, silakan tempel di depan. Sudah selesai semuanya presentasi, senang menggambar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ikutin apa yang ibu perintahkan. Ya, putar tangannya sebuah. Tangannya, tangan kanan saja sayang. Tangan kanan satu. Lebih cepat. Lebih cepat. Pegang dagu. 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 Ada yang pegang dahi. Ayo, ada yang pegang apa lagi? Oh. Kita kuis. Kita kuis. Kuis. Kuisis. Oke, sebelumnya ibu bagikan dulu senjata perang kalian. Yang namanya ibu panggil silakan maju ke depan. Rashid, Aidil, Rashid, Aidil, Aisyah. Bukan mainnya. Ibu akan tampilkan soal di depan. Jika jawabannya A, pilihan jawaban A, taruh pilihan jawaban yang A di atas dan tampilkan di depan kalian. Ya. Nah, kalau bisa kan seperti Farel sama Julian. Farelnya di bawah, Juliannya agak di atas. Jadi biar bisa ibu scan dan ibu pindah ya. Oke? Paham? Sama kayak Akil. Akil di bawah, Rashid angkat ke atas. Ya, Nak ya? Kalau gitu kita
mulai. Perhatikan pilihan motif ragam hias di bawah ini. Ya, dari ke-6 di atas yang termasuk dalam motif ragam hias. Oke, Ibu scan. Cepat nak, ayo. Ayo diangkat, Rasid diangkat sayang. Diangkat betul-betul. Di ujung sama ujungnya dipegang. Inara. Oke. 15. (27) tanggapan, satu lagi. Diangkat dulu sayang, dilihat. 28. Oke, selesai. Ya, jawabannya nomor berapa? Yang C. Perhatikan motif ragam hias di bawah ini. Daun, ranting, pohon, bunga, sayap. Bukan, sayap termasuk hewan, bukan tumbuhan, bukan flora. Sudah 89%, berarti tandanya hampir semua paham sama materi yang Ibu sampaikan. Ibu mau kalian kasih tanggapan tentang materi atau tentang pembelajaran hari ini. Oke, boleh angkat tangan, angkat tangan. Oke, kalau gitu coba Nabila. Boleh? Berdiri sayang. Kita mempelajari ragam hias. Ragam hias terdiri dari unsur organis, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan, tumbuhan, dan manusia. Betul? Betul. Kalau gitu kita tepuk tangan untuk Nabila. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Menyampaikan pendapatnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Coba Gabriel, Ibu mau tanya. Berdiri sayang. Kira-kira hari ini pembelajarannya menyenangkan atau tidak menurut kamu? Menyenangkan. Apa yang membuat kamu senang belajar hari ini? Oke, bergotong royong. Jadi kalian semua senang nggak bekerja bersama, kerja kelompok? Senang. Oke. Kalau senang berarti kalian bahagia. Kalau bahagia berarti pembelajarannya masuk. Oke, ada lagi yang bisa memberikan. Oke, kita berikan kesempatan untuk Aidil. Bisa berdiri Aidil? Kira-kira hari ini apa yang diperoleh? Hari ini kita sudah mempelajari berbagai teknik ragam hias, diantaranya teknik stilasi, deformasi, dan distorsi. Oke, 3 teknik utama. Yang pertama tadi apa teknik? Stilasi. Yang kedua teknik? Deformasi. Yang ketiga teknik? Oke, 3. Hebat, kalian semua masih ingat. Oke, Ibu harap setelah keluar dari kelas ini juga sambil mengingat ilmu yang sudah Ibu berikan. Kita di sini sama-sama belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang bisa, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita kasih jempol untuk diri kita sendiri dulu. Terus kita kasih jempol untuk teman di sebelah kita. Oke, kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk diri kita semua. Sekarang silahkan simpan buku kalian, simpan kertasnya, masukkan ke dalam tasnya. Kita bersiap untuk pulang. Sekarang diperhatikan samping kanan kirinya, jika ada sampah di lacinya boleh dibuang dulu di tempat sampah. Duduk kembali ke tempat duduknya. Oke Aidil, pimpin temannya untuk berdoa, ditunggu temannya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Aidil pimpin. Teman-teman, sebelum kita melalui pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini sudah belajar sama Ibu. Terima kasih juga sudah menjaga kelasnya untuk tetap rapi dan bersih. Silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Ibu doakan semoga selamat sampai di rumah. Boleh dari sini dulu keluar sayang. Iya. Hati-hati di jalan. Lanjutnya kelompok sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah semua baik. Waktunya ada banyak yang bisa. Jadi kita harus melaksanakan tugas kita. Gini Bu, jadi kemarin tuh rencana kita diobservasikan hari Kamis ya, sama rencana awal ya Bu ya. Cuma karena ada hal-hal yang lain, kita baru melaksanakan observasi kemarin di hari Sabtu. Ya, jadi itu mungkin ada perubahan dari jadwal sesuai dengan jadwal yang rencanakan ini itu aja. Nah, ini Bu, dari hasil observasi yang kita lakukan bersama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah menyelesaikan pembelajaran? Setelah saya belajar kemarin, saya merasa sangat senang karena anak-anak juga antusias ketika melaksanakan observasi tersebut, sekaligus anak-anak juga dapat menyerap ilmu yang saya berikan. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi berhasil nih ceritanya ya dari apa yang kita rencanakan ya Bu ya. Kemudian nih kira-kira yang sudah Ibu buat, perencanaan yang Ibu buat dengan pelaksanaan proses pembelajaran, apakah sudah sesuai Bu dengan apa yang Ibu susun, apa yang Ibu siapkan? Kalau kemarin yang saya lakukan itu semua sudah sesuai dengan urutan yang ada di NP. Cuman mungkin ada satu yang sedikit kurang saya sampaikan, yaitu pertama di awal kesepakatan kelas, cuman hanya mengingatkan itu, cuman lupa. Tapi di akhirnya saya ingatkan kembali dengan membersihkan di sekitar kelas, maksudnya membersihkan sekitar tempat duduk mereka, lalu mengambil sampah dan menjaga kebersihan kelas. Jadi itu aja sih. Cuma lupa disampaikan di awal, hanya dilaksanakan tetap di akhir, seperti itu. Paling tidak ya 92% udah terlaksana lah ya, sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Nah, bisa nggak Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan, banyak yang memuaskan ya menurut Bu Lita mengenai proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Saya puasnya ketika mereka menjawab soal kuis, di mana hampir semuanya itu benar Bu. Jadi kan ketika saya memberikan materinya itu, berarti mereka masuk dan mereka menerima materi itu secara utuh gitu kan Bu. Nah, itu pun dibuktikan dengan nilai kuis mereka yang hampir di atas 80%. Jadi kemungkinannya hampir lebih dari setengahnya sudah berhasil, sudah mengerti kayak gitu. Jadi Puasnya di situ Bu. ya, yang perasaan puasnya karena Iya, karena siswa anak-anak tuh bisa ya, gitu, bisa. menjawab dan bisa mengikuti pembelajaran hari itu dengan baik. Alhamdulillah itu ya. Nah, kemudian jadi kalau dilihat dari kepuasan Ibu sampaikan tadi ini kayaknya pikiran Ibu nih ketercapaian tujuan pembelajaran kali ini ya Bu ya, bisa di angka berapa ya Bu ya? Kan tujuannya kemarin ada dua. Yang pertama mereka mengerti tentang pengertian, jenis dan ragam teknik ragam bias. Yang kedua mereka membuat karya 2 dimensi teknik ragam bias. Dari tercapaian tersebut, dari mereka presentasi, menjawab kuis, saya perkirakan hampir 90% mengerti. Yang bisa di level 9 Ya, ya mereka. Level 9 bahkan 10 nih kayaknya ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi kalau diulang lagi materinya mungkin bisa semuanya. Oke. Nah, mungkin itu ya level keberhasilannya Ibu Lita ya. Nah, kemudian kira-kira dari pembelajaran yang kemarin kita Bu Lita laksanakan, ada enggak kesulitan siswa gitu yang Ibu temukan gitu ya? Kira-kira kesulitannya apa ini? Karena kemarin itu
pembelajarannya adalah praktik, kesulitannya mereka awal hanya menentukan teknik apa yang mereka pakai. Di situ saya coba upayakan dengan memberikan banyak contoh gitu secara langsung. Begini nak caranya, apalagi waktu teknik pewarnaan mereka bingung, Bu mau diwarnain apa, bagaimana, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Ibu bilang kreasikan saja sesuai keinginan kalian, dimana di situ tuang aja apa yang ada di kreativitas kalian langsung digambarkan, langsung digambar, langsung diwarnai. Jadi Bu boleh nggak warnanya ini? Boleh, terserah kalian mau bebas memilih warna apa. Dari situ sih. Cuma kesulitannya lagi ya awalnya itu tekniknya itu. Mereka masih bingung, Bu bagaimana kebanyakan. Jadi saya berikan banyak contoh, gambar, video. Jadi lama-lama mereka paham. Tapi kesulitannya itu kan tidak menjadi momok ya dalam pelajarannya, tapi bisa diatasi lah makanya dalam membantu siswa dalam mengeksplorasi kreasi mereka dalam berbagai warna gitu ya, dengan teknik-tekniknya. Nah itu kesulitan. Nah sekarang kita bicarakan tadi kesulitan siswa. Mungkin dari ibu sendiri ada nggak kesulitan yang dirasa? Saya mungkin lebih ke perbedaan siswa. Kadang siswa itu kan ada yang maunya seperti ini, ada yang maunya begini, banyak maunya dan banyak maksudnya tiap siswa itu berbeda-beda. Jadi gimana caranya saya buat menentukan mereka ini pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Mungkin lebih ke saya berdiferensiasi lagi dalam pembelajaran. Jadi menentukan anak-anak ya, kita mau anak-anak ini misalnya ini ya menentukan kelompoknya itu tadi. Di situ kan karena di situ beragam kelompoknya. Jadi ada yang bisa mewarnai, ada yang bisa menggambar, dan dalam menentukan kelompoknya itu ada kesulitan tersendiri. Dengan tapi kan bisa diatasi ya dengan cara kemarin asesmen di awal kayak gitu kan. Dari asesmen itu kita lihat kan Bu, sudah siapa yang jago mewarnai ini, siapa yang menggambar, tes awal dasar. Jadi tapi kan ada kesulitannya Ibu hadapi bisa diatasi ya betul alhamdulillah istilahnya ya. Nah tadi sudah ada ini ya jadwalnya ya, artinya melakukan asesmen. Mungkin ada kali ya atau alternatif lain selain asesmen dalam membedakan keberagaman siswa kita ini, mungkin ada kira-kira? Mungkin saya lebih sering berkonsultasi atau bertemu dengan teman sejawat atau wali kelasnya. Saya bertanya perihal individu masing-masing anaknya seperti apa, kayak gitu. Jadi bisa lebih mengenali kepribadian siswanya ya, latar belakang siswanya juga seperti apa. Bisa itu kan jadi alternatif nih kayaknya ya. Nah untuk ini Bu Dita, jadi yang kalau bisa berada dari kesulitan siswa, kemudian kesulitan ibu sendiri gitu ya, dalam mengidentifikasi dari urutan tadi apa yang sudah mantap menurut ibu, kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi gitu berdasarkan dari kegiatan yang kita sudah lakukan. Mungkin kalau yang sudah baiknya saya lihat anak-anak itu di materi yang saya sampaikan itu anak-anak bisa terima dengan baik karena saya menjelaskan dengan materi yang bisa tampilkan di layar. Itu sudah sangat jelas, anak-anak juga menangkap, terus saya ulangi kembali itu sudah bisa diterima, itu saya mantapkan. Terus kalau misalnya harus diperbaiki mungkin lebih banyak lagi tadi memberi contoh Bu. Tidak hanya contoh gambar atau video, mungkin teknik juga saya harus ajarkan langsung secara anak-anak. Walaupun pada hari hanya pada kejadian tersebut saya juga gambar, saya bantu anak-anak. Bagaimana Bu? Saya begini. Saya juga ikut turun tangan di satu. Itu aja yang perlu saya mantapkan lagi. Mungkin tekniknya anak-anak lagi harus sering-sering dilatih. Gitu aja. Jadi, tapi pas saya lihat sih pengalaman saya waktu pas kemarin itu sudah maksimal lah, bagus lah pokoknya, jempol banyak terima kasih Bu. karena saya didatangi kemudian dibantu gitu kan, jadi
ada yang pendekatan yang ibu lakukan ke siswa ya, Iya, saya karena- lihat. Karena persiapan juga di awal kan Bu, persiapan Ya. kelasnya. Jadi yang awal itu yang mereka capek dari lantai 3 turun habis kelas pelajaran bahasa Indonesia tuh. Ya. Habis itu kita persiapan dengan apa? Kita menggunakan teknik stop, harus anak tarik nafas yang dalam, mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Ketika anak-anak sudah tenang, maka insya Allah pembelajaran juga bisa lebih masuk diterimanya. Kayak gitu. Saya juga lihat Mm-mm. kemarin itu ada speaking ya Bu Iya. ya, saya lihat ada lakukan Setelah gitu. penyampaian materi, habis itu ada speaking, karena habis materi pasti mereka udah capek kan Iya, Bu. Nah, betul. kita kasih speaking dulu sebentar, habis speaking, habis itu mereka praktek, habis praktek kan capek juga tuh tangannya Iya, segala betul. macam, speaking lagi, mungkin sekitar 2 kali atau 3 kali lah speaking. Untuk bisa memancing lagi Iya. ya antusiasnya Mereka juga siswa ya, semangat, iya, masih semangat, masih, kan Bu, jadi sangat amat antusias kemarin. Saya perhatikan sih memang betul apa yang dilakukan Membantu ya, kembali fokus. Nah, itu yang terakhir nih Bu, pertanyaan saya pada pasca observasi ini. Nah, ini mungkin kira-kira hal apa nih Bu mau tekankan lagi, mau diulang lagi untuk pertemuan pembelajaran selanjutnya nih dari hasil yang kita lakukan ya, kemudian observasinya kan sudah kelihatan ya bagus. Jadi kira-kira nih apa pertemuan selanjutnya mau dilakukan hal-hal ini atau bagaimana? Kalau untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan lebih materi presentasinya mereka kemarin itu, karena Iya. mungkin saya pikir presentasi mereka sudah cukup baik, cuman saja hanya kurang berani dan kurang materi yang mereka sampaikan pun hanya sedikit, jadi hanya cuma permukaan. Saya maunya nanti mungkin perdalam tentang mereka presentasi dan teknik tadi coba diulangi lagi gitu. Ya. tinggal ya Bu ya, Tinggal ibaratnya pengulangan ada pengulangan dan penguatan di Iya. beberapa hal gitu ya Bu ya, dalam pembelajaran santai ya. Mungkin itu aja Bu, hasil percakapan pasca kita ini kayaknya betul-betul memberikan manfaat ya Bu ya. Kalau saya juga bisa menjadikan pembelajaran bagi saya juga, karena KSR diferensiasi ini kan hal yang baru ya, kemudian penggunaan beberapa speaking dia juga mungkin hal yang baru untuk saya, terutama untuk saya gitu. Mungkin itu aja ya Bu Rita, terima kasih banyak, sehat selalu ya Bu. Terima kasih Bu. Ya.